kurban itu adalah bahasa yang diambil dari hikmah dalam ibadah itu sendiri. Nama aslinya adalah udhiyah, sanes kurban. Udhiyah, kurban itu diambil dari hikmah daripada ibadah itu sendiri. Napa hikmah? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata aslinya adalah udhiyah. Udhiyah itu adalah kata asalnya. Secara syar'i, secara syarak, udhiyah itu nopo ma yudakka taqarruban ila Allah ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'it makhsusah. Itu takrif, definisi daripada kurban itu sendiri. Apa? Hewan yang disembelih pada hari nahar atau hari Idul Adha dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Jadi udhiyah itu hewane tertentu, waktune tertentu, caranya juga tertentu, niatnya tertentu. Niki udhiyah, atau kalau bahasa Indonesia ini kurban. Kurban itu makna daripada kurban itu sendiri. Jadi hewannya tertentu, udhiyah itu sendiri. Hewannya tertentu, waktu juga tertentu, caranya tertentu, dengan tujuan tertentu. Itu udhiyah. Sedangkan kurban itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya lebih luas nek kurban. Jenengan ngetokno duit, mengeluarkan harta, diberikan kepada orang lain, ini termasuk kurban. Kalau udhiyah itu beda. Udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih dengan tujuan tertentu, yaitu taqarrub kepada Allah di waktu yang tertentu, yaitu hari raya Idul Kurban sampai hari Tasyrik. Kemudian banyak lagi istilah-istilah yang mengenai pembelihan. Ada hadyu. Hadyu itu adalah hewan yang disembelih di tanah haram atau di Mekah pada waktu Idul Kurban karena melakukan haji tamattu atau qiran. Itu namanya hadyu. Ia juga mengalirkan darah, artinya menyembelih. Ada akikoh. Akikoh juga sembelihan. Tapi kalau akikoh itu adalah hewan yang disembelih karena bersyukur atas kelahiran seseorang. Ini akikoh. Ada istilah far'u, ada istilah atiroh dan lain sebagainya. Itu istilah far'u dan atiroh ini dulu di masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menginjak kepada dalil-dalil kurban, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disyariatkan berkurban. Kurban itu merupakan ibadah 1 tahun 1 kali. Wonten ibadah niku harian, wonten ibadah mingguan, wonten ibadah tahunan, wonten ibadah bulanan. Ada ibadah seumur hidup sekali. Nah, kurban ini masuk ke 1 tahun 1 kali. Ada di kalangan kita juga kadang saya bertanya kalau takon, "Bu, jenengan boten kurban?" Aku wis mari tahun sing winginane. Nah, berarti asumsi mereka kurban itu seumur hidup 1 kali. Padahal kurban itu adalah ibadah 1 tahun 1 kali, bukan seumur hidup sekali. Ada harian seperti sholat 5 waktu, ada mingguan seperti sholat Jum'ah, ada ibadah bulanan
puasa yaumil bait, ada juga ibadah tahunan yaitu seperti ibadah kurban. Jadi kalau kita punya banyak rezeki, ada rezeki, setiap tahun kita disunahkan, dianjurkan untuk berkurban. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran dijelaskan, insyaallah kalau panjenengan pun hafal. Dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi engkau Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'tainaka kal kautsar. Niki nanti kalau ditakoni, Inna a'tainaka, sesungguhnya kami, kan wonten terjemahin. Sesungguhnya, nah itu kan kita berarti banyak. Kalau kamu, kalau ni saya. Tapi dalam redaksi Al-Quran, dalam surat Al-Kautsar khususnya pakai domir na. Katanya anak-anak pesantren, na itu mutakalim madah, mutakalim mal goyim. Jadi kita, berarti kan banyak. Berarti Tuhan wong Islam itu akeh. Di mana seperti itu? Kalau kita menerjemah Al-Quran hanya melihat terjemahannya saja tanpa melihat tafsir. Apa maknanya enna di situ? Litakzim, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata sekolahnya dengan ulum salam, Assalamualaikum, padahal si ulum salam wong siji. Yang sebenarnya kalau menurut gramatika Arab kan Assalamualaikum, sanes Assalamualaikum. Tapi kenapa pakai kum? Karena kalau panjenengan memuliakan orang yang diuluk salami. Assalamualaikum, assalamualaikum. Niku litakzim, karena mengagungkan. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, kami telah memberimu Muhammad nikmat-nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Jadi bagi Rasulullah kurban itu wajib, tapi bagi umatnya kurban ini sunnah. Kurban itu sunnah. Menginjak hukum daripada kurban itu sendiri, mayoritas menurut kebanyakan ulama madhab Syafi'i, Hambali, Maliki berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad niku lek cara digaris niki sunnah, terus pertengahan niki sing teng kanan wajib. Mama digaris, yang ini sunnah, pertengahan 50-nya yang sini wajib. Maka sunnah muakkad itu posisi di tengah, hampir ke wajib. Berarti sangat-sangat disunnahkan. Niki kurban sangat-sangat disunahkan. Talatun hunnah alayya faraidu wa hunna lakum tatawwun. Dawuhnya Rasulullah, ada 3 hal yang bagi saya hukumnya fardu, sementara bagi kalian umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Apa? An-nahru, kurban bagi saya wajib, bagi umat sunnah. Yang kedua, wal witru, salat witir, bagi Nabi Muhammad wajib, bagi umatnya sunnah. Yang ketiga, wa raka'atal duha, salat duha niki bagi Kanjeng Nabi wajib, bagi umat Nabi Muhammad sunnah. Ini dalam hadis. Menurut Abu Hanifah, niki kalau jelasaken imam-imam madhab 4, niki bukan berarti digawe kabeh boten nuwun sewu. Kenapa? Biar nanti ketika ada orang mengatakan kurban itu wajib, kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Oh sunnah itu, dari itu akhirnya engkel-engkelan. Tinggal kita tanya dulu madhab siapa.
Kalau menurut Imam Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi wajibnya Imam Hanafi pengertiannya beda dengan Imam Syafi'i. Kalau wajibnya Imam Hanafi niki maknanya berbeda dengan fardu, kan? Sampai-sampai Imam Abu Hanifah ini menghukumi wajib. Diwajibkan bagi setiap keluarga dalam setiap tahun niki menyembelih kurban. Niki menurut madhab Hanafi. Inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Jadi diwajibkan. Cuma wajibnya tidak sama dengan fardu. Sekarang keutamaan daripada kurban. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid damin. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amal pada hari nahar atau hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah kurban. Jadi ibadah yang paling disenangi Gusti Allah di hari nahar itu adalah menyembelih hayawan kurban. Dan sesungguhnya pada hari kiamat hewan tersebut akan datang dengan tanduk bulu dan kukunya. Artinya semua nanti yang disembelih itu akan datang menjemput orang yang berkurban. Mapak wong sing kurban, lek carane kula biyen ngaji teng kampung, lek kurban niki jenengan besok bakal numpak hewan kurban. Sampai wonten cerita ngeten. Ada seseorang tanya kepada kiai, saya ini punya punya keluarga 8. Terus saya mau berkorban sapi 1. Bisa apa enggak kiai? Kiai ini langsung jawab, oh enggak bisa. Sapi 1 itu cukup orang 7. Akhirnya tanglet malih teng kiai situ Kiai, saya mau berkorban, hanya saya ini punya sapi 1. Keluarga saya banyaknya 8. Kiai ini bijaksana. Apa di dalam keluarga kamu itu ada anak yang kecil? Oh ada kiai, anak saya yang paling kecil ini masih TK. Oh ini tidak bisa langsung numpak nang sapi, gak iso tanpa ono undak-undake nawar, tanpa ono pijakane. Terus apa pijakan nih kiai? Kambing 1. Oh kiai tak tunggu. Kurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sebagaimana disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hikmah dari pensyariatan kurban itu sendiri adalah 1, bentuk syukur atas nikmat kehidupan. Kita sudah dikasih kehidupan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih bisa menghirup udara segar setiap saat, setiap detik. Kita sudah dikasih rumah, dikasih fasilitas yang lain, kesehatan. Mensyukuri hal itu dengan kita menyembelih hayawan kurban. Lain syakartum la'azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, mensyukuri, maka insya Allah akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah mireng kula jenengan kakean kurban akhirnya melarat? Pernah? Mboten ate insyaallah. Kowe si aku biyen kakean kurban akhirnya saiki melarat. Mboten insyaallah mboten. Yang kedua, hikmah daripada kurban ini sendiri adalah menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kemudian mengingatkan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh mengobarkan putranya. Akhirnya kurban ini aslinya mulai dari zaman dulu, zamannya Nabi Adam alaihis salam, yaitu Habil dengan Qabil disuruh berkorban. Mulai terus sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dan takbir itu pun juga asal mulanya dari hari raya kurban.
pada waktu Nabiullah Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disaut kali Nabi Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian malaikat Jibril turun dengan membawa domba. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejarahnya berikut. Takbir itu sejarahnya di situ. Pertama yang membaca adalah Nabi Ibrahim.